Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zikrina Fauzia Silvani dengan NIM 24010205. Saya sendiri dari Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Siliwangi, kelas A3 Program Studi Bimbingan dan Konseling. Baik, hari ini saya akan mempresentasikan mengenai teori Albert Bandura, di mana tugas ini untuk memenuhi tugas proyek UAS teori-teori kepribadian. Next, di slide selanjutnya ada daftar isi mengenai yang pertama biografi dari Albert Bandura, yang kedua asumsi dasar teori learning, yang ketiga observational learning, yang keempat proses dalam perilaku modeling, yang kelima strategi modifikasi perilaku, yang keenam kesimpulan. Di mana semua yang ada di sini akan saya paparkan ya teman-teman. Next, slide selanjutnya saya akan menjelaskan biografi dari Albert Bandura. Albert Bandura, seorang ahli psikolog yang lahir di Kanada pada tanggal 4 Desember 1925. Ia wafat pada tanggal 26 Juli 2021. Bandura mengkritik teori Skinner yang terlalu menekankan pada subjek hewan, bukan pada subjek manusia yang berinteraksi satu sama lain. Dari sana, ia mengajukan teorinya yang cukup terkenal, yang diberi nama dengan social learning theory. Adapun asumsi dasar social learning theory di slide selanjutnya. Yang pertama ada plasticity, di mana manusia memiliki fleksibilitas untuk belajar berbagai tingkah laku dalam situasi yang berbeda. Bandura setuju dengan pendapat Skinner, namun Bandura lebih menekankan pada vicarious learning, yaitu belajar mengamati orang lain. Yang kedua, adanya konsep triadic reciprocal causation model, di mana tindakan manusia merupakan hasil interaksi di antara tiga variabel, yaitu environment, behavior, dan person. Istilah reciprocal atau timbal balik digunakan untuk menunjukkan interaksi yang triadik, bukan hanya satu arah, melainkan yang pertama behavior meliputi perilaku individu, yang kedua environment meliputi lingkungan luar yang berpengaruh, yang ketiga person meliputi faktor internal individu seperti kognitif, persepsi, dan faktor internal lain. Ketiga variabel itu tidak harus memiliki kekuatan atau memberikan kontribusi yang sama. Biasanya yang cukup banyak berpengaruh yaitu aspek kognitif. Nah, yang ketiga ada agen perspektif, yang berarti bahwa pada dasarnya manusia dapat mengontrol lingkungan dan kualitas kehidupan mereka. Bandura menyampaikan bahwa manusialah yang menciptakan sistem sosial dan ia pun merupakan produk dari sistem sosial. Yang keempat ada self-regulation, di mana manusia meregulasi tindakan mereka melalui faktor-faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor eksternal meliputi lingkungan fisik dan sosial, sedangkan faktor internal meliputi self-observation, judgmental process, dan self-reaction. Yang terakhir ada moral agency, di mana manusia mengatur tingkah laku mereka melalui moral agency atau standar perilaku moral. Dalam social learning theory dikenal istilah observational learning. Nah, di slide selanjutnya ada pengertian dari observational learning itu sendiri. Manusia mampu belajar baik itu sikap, keterampilan, ataupun tingkah laku, di mana sebagian besarnya merupakan hasil dari pengalaman vicarious, yaitu observasi terhadap model. Faktor yang mempengaruhi observational learning antara lain yaitu yang pertama ada karakteristik model. Semakin mirip model, maka semakin akan mudah individu untuk terpengaruh model. Yang kedua, karakteristik observer,
Orang yang memiliki kepercayaan diri dan harga diri yang rendah akan jauh lebih mungkin meniru orang lain daripada mereka yang rasa percaya diri dan harga diri yang tinggi. Yang ketiga, ada konsekuensi dari tingkah laku yang ditiru. Eh, Reward yang bermakna akan mendorong seseorang untuk mencontoh perilaku orang lain, sedangkan akhirnya punishment akan mengurangi kemungkinan seseorang untuk mencontoh perilaku orang lain tersebut. Next, di slide selanjutnya ada proses dalam perilaku modeling. Yang pertama, attentional process, di mana individu akan mengembangkan proses kognitif dan keterampilan perseptual mereka untuk dapat memberikan perhatian dan memahami perilaku yang ditunjukkan oleh model. Yang kedua, retention process, di mana individu mempertahankan atau mengingat perilaku model sehingga nantinya dapat meniru atau mengulanginya di lain waktu. Yang ketiga, ada production process, di mana individu menerjemahkan gambaran mental atau representasi simbolik verbal dari perilaku model ke perilaku nyata secara fisik. Dan selanjutnya ia akan menerima umpan balik, salah satunya lingkungan terhadap perilakunya tersebut. Dan yang terakhir ada insentif dan motivational process, di mana individu memiliki pemahaman bahwa perilaku yang diimitasinya akan mengarahkannya pada konsekuensi tertentu, sehingga terjadi proses belajar untuk ia mengulangi perilakunya yang sama tersebut di lain waktu. Next, di slide selanjutnya ada strategi modifikasi perilaku. Yang pertama, overt or vicarious modeling. Individu diminta untuk mengamati model yang sedang melakukan kegiatan yang menurutnya menakutkan, misalkan mengamati secara langsung ataupun bisa melalui video. Beberapa setelah itu ia akan mulai merasa bahwa rasa takutnya tersebut akan mulai berkurang dan ia dapat mulai mencontoh apa yang akan dilakukan oleh model tersebut. Yang kedua, ada covert or cognitive modeling. Terapis melatih pasien untuk memvisualisasikan model yang sedang berhadapan dengan hal yang ia takuti. Strategi covert or cognitive modeling ini akan lebih efektif bila digabungkan dengan teknik performance oriented process. Yang ketiga ada enactive mastery. Individu diminta untuk melakukan proses yang ia takuti. Terapis biasanya akan menggunakan teknik systematic desensitization, yaitu menghadirkan objek kekuatannya dari hierarkis yang paling rendah ke hierarkis yang paling tinggi, disertai dengan teknik relaksasi untuk membuatnya tetap merasa tenang. Next, di slide selanjutnya ada kesimpulan dari pemaparan materi yang telah disampaikan. Kesimpulannya, secara keseluruhan, Bandura berhasil menjelaskan proses imitasi individu terhadap orang-orang di sekitarnya. Bukan hanya sekedar mekanistis, namun ada proses kognitif pembelajaran yang telah terjadi ketika seseorang memodel perilaku orang lain. Sebagaimana fenomena anak yang mengumpat dijelaskan melalui social learning theory. Bandura berkata, virtually every phenomenon that occurs by a direct experience can occur vicariously as well by observing other people and the consequences for them. Nah, setelah kesimpulannya ada pun penjelasan mengenai alasan saya memilih teori Albert Bandura dan mengapa saya menyukai teori dari Albert Bandura. Alasan saya memilih atau menyukai teori dari Albert Bandura karena teori Albert Bandura berfokus pada social learning theory atau teori pembelajaran sosial
Karena ini menekankan bahwa manusia belajar melalui observasi, imitasi, dan modeling. Bandura juga memperkenalkan konsep self-efficacy atau keyakinan akan kemampuan diri yang sangat penting untuk memahami bagaimana seseorang membangun rasa percaya diri dan motivasi. Juga membantu menjelaskan mengapa individu dengan keyakinan tinggi pada kemampuan mereka cenderung lebih sukses dalam mencapai tujuan. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.